Halo Pak Indra. Selamat pagi, mana dia? Apa kabar? Pagi Pak Lama nggak Indra. ngobrol nih. Iya, gimana kabar? Selalu aktif terus di dunia pendidikan Pak Indra nih, keren banget. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Indra, kita mau ngomongin soal hasil PISA yang diinisiasi OECD tahun 2018 lalu ya, yang menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berkemampuan literasi rendah. Di peringkat 7. Dan sepertinya PISA yang tahun lalu bakal lebih jeblok lagi nih. Masa? Belum keluar Iya, tapi ya. Belum keluar, kira-kira Oktober November lah nanti keluar. Oke, berarti kita yang kemarin dulu aja nih, yang 2018 tuh gimana? Menurut Pak Indra kalau mengidentifikasi faktor penyebabnya? Penyebab utamanya sistem pendidikan kita yang tidak mencerdaskan. Sistem pendidikan kita itu kan banyak orang menyebutnya menjadi sistem persekolahan. Kalau saya malah menyebutnya sistem pendudukan nasional. Jadi cuman gimana caranya anak duduk di sekolah. Ya kan? Jadi pendidikan itu kan bukan cuma sekolah, Mbak. Iya, kan? Benar. Pendidikan, jadi kesalahan fatal orang Indonesia dalam memandang pendidikan itu identik dengan sekolah. Iya. Padahal Bapak Pendidikan kita sudah menyampaikan kalau yang namanya pendidikan itu harus seimbang dari 3 pusat, 3 sentra nih. Rumah harus menjadi sentra pendidikan. Masyarakat harus menjadi sentra pendidikan. Sekolah harus jadi sentra pendidikan. Nah kalau kita kan sekarang isinya sekolah semua. Anak di rumah belajarnya ngerjain PR, ngerjain tugas, ya kan? Pulang sekolah, kalau kayak di Semarang, anak Semarang itu rata-rata pulang sekolah ikut bimbel, ya kan, ikut kursus. Apa yang dipelajari? Urusan sekolah. Jadi malah kebanyakan urusan sekolah, sehingga tidak seimbang. Jadi bukan malah kuncinya ditambah nih, justru yang urusan sekolahnya dikurangi. Urusan pendidikan di rumahnya ditingkatkan, urusan pendidikan di masyarakatnya harus ditingkatkan. Ini dari 3 itu kesalahan fatal kita. Fatal. 3 dari 3 sentra itu, sekolah, rumah, keluarga, masyarakat tuh yang menjadi penyebab rendahnya literasi yang mana? Oke, kita mulai dulu ya dari rumah ya. Oke. Sekarang, mau jujur nggak, kalau rumah orang Indonesia itu memang belum menjadi sentra pendidikan. Masyarakat Indonesia secara umum itu nggak pede untuk mendidik anaknya sendiri. Karena memang nggak ada panduan, nggak ada bimbingan, nggak ada sosialisasi. Gimana sih caranya mendidik anak di rumah? Yang tentunya bukan ngerjain PR sinus kosinus tangan. Bukan itu bukan pendidikan di rumah, bukan seperti itu. Orang-orang Indonesia, kalau orang desa nih, itu cita-citanya anaknya bisa mondok, ya kan? Iya. Pendidikan yang menurut mereka bagus adalah bagaimana supaya anaknya bisa tinggal di pesantren. Jadi juga diserahkan ke orang lain, kan? Bener. Diserahkan ke sekolah, kan gitu. Anak di kota besar, ya orang tuanya maunya sekolahnya sekolah favorit, kemudian pulang sekolah tadi ikut bimbel yang mahal. Padahal harusnya ini kita mengembangkan bagaimana anak-anak itu dididik di rumah. Kalau kita bandingkan di luar negeri nih, Mbak, karena kebetulan saya juga cukup lama ya tinggal di luar negeri, hampir 9 tahun. Mulai dari bayi itu ada di dalam perut, belum lahir nih, mereka sudah dibiasakan dibacakan cerita. Sederhana kan? Dibacakan cerita itu yang pertama mereka terhibur karena setiap hari punya cerita yang beda kan. Hari ini kancil nyolong timun, besok timun mas, besok lagi Roro Jonggrang, besok lagi maling. Jadi akan muncul hiburan, kan? Kalau mereka terhibur dengan bacaan, akhirnya mereka akan muncul kecintaan terhadap bacaan. Kecintaan terhadap bacaan itu akan menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan, ingin tahu, ingin belajar. Itu yang nggak pernah ditumbuhkan di rumah-rumah orang Indonesia.
Ya kan? Itu kan hal yang sederhana dan dilakukan di semua negara, hanya di Indonesia nggak dilakukan. Itu dari hal yang sederhana saja. Kalau anak Indonesia itu sekarang, lihat deh di Semarang. Anak masih umur 2-3 tahun, udah dikursusin orang tuanya kursus baca tulis. Masih PAUD, belum TK, orang tuanya pingin anaknya bisa baca. Apa yang terjadi? Karena anak itu dipaksa, ya kan? Ini saya sering memberikan pertanyaan ini ke para guru, ke orang tua, ya kan? Yang mungkin agak vulgar ya pertanyaannya. Jadi saya mohon maaf dulu nih, saya bertanya. Ini khususnya untuk ibu-ibu nih, saya tanya begini. Ibu-ibu, kalau Anda milih, mohon maaf ya bahasanya agak vulgar nih. Anda itu kalau milih yang suka sama suka, atau Anda milih diperkosa? Saya bertanya begitu. Semua tuh jawab milih yang suka sama suka kan? Nah, kalau Anda lebih milih yang suka sama suka, kenapa kita memperkosa anak-anak kita untuk seolah-olah mereka kelihatan pintar, bisa baca, padahal belum usianya, belum waktunya mereka. Yang muncul kalau kita itu memaksa orang, bukan cinta yang muncul, tapi benci. Dan itu yang terjadi di anak-anak Indonesia. Kenapa anak-anak kita nggak suka baca? Karena polanya bukan menumbuhkan kecintaan terhadap bacaan, malah bukan benci. menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan, rasa ingin, tapi benci. Ya kan? Dan akhirnya urusan pendidikan kita adalah belajar mengerjakan soal, belajar mengerjakan tes, untuk nilainya kelihatan tinggi. Itu kan sudah rusak semua konsep pendidikan, cara belajarnya salah. Jadi sebetulnya itu problem. Rumah, sekolah pun juga demikian, apalagi masyarakat. Semuanya kena dari kita itu nggak ada loh pendidikan masyarakat. Coba deh kita bandingkan di negara lain. Anak pulang sekolah, katakanlah jam 3, jam 4, itu langsung sibuk dengan yang suka main bola akan sibuk di lapangan sepak bola, yang suka musik akan di studio musik, yang suka berorganisasi akan sibuk dengan organisasi. Secara umum itu nggak ada yang terus fokusnya adalah ikut bimbel. Karena bimbel itu kan urusan sekolah lagi. Nah, kehidupan anak Indonesia itu adalah pulang sekolah bimbel. Jadi malah kebanyakan ini, makanya Indonesia itu negara yang, bayangin, mata pelajarannya 18 nak. Tapi baca aja nggak bisa. Aneh ya? Sungguh negara lain aneh. Cuma 10, 8 mata pelajaran itu setiap tahun. Ini kita 18. Tapi baca aja nggak bisa. Bank Dunia mengatakan kita levelnya functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ngeri nggak? Kan sama aja nggak bisa belajar. Ngeri banget. Dan punya dampak ternyata orang Indonesia itu adalah mereka yang paling tidak mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Itu risetnya OECD. Jadi kita tuh nggak mampu mencari referensi yang benar, makanya di Indonesia itu mudah sekali termakan hoax, termakan berita bohong, investasi bodong, perdukunan gitu. Jadi kampanye Itu kritis Indonesia. lah, kritis itu ya percuma juga ya kalau dari dalam ini. Nah, itu fakta yang ada di Indonesia. Dan itu masalah kita bersama. Masalah kita bersama, Pak Indra. Nah, sekarang solusinya apa? Kan gitu. Solusinya adalah kita kembalikan ke konstitusi, Mbak. Konstitusi itu mengatakan penanggung jawab urusan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pemerintah. Bukan masyarakat, bukan warga negara, bukan ormas, bukan siapa-siapa. Tapi pemerintah. Tapi sayangnya sampai hari ini rakyat tidak pernah menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Tadi kan, ada nggak gerakan, ada nggak program pemerintah, bagaimana cara mendidik anak di rumah? Bagaimana supaya orang tua itu pede? Apa yang harus dilakukan? Apa yang diberikan?
Contoh kasus kemarin saya diinterview oleh radio lain, RRI saya diinterview. Bicara tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan yang banyak dilakukan oleh para pendidik. Saya bilang, ya gimana kalau orang tuanya juga hanya 100% pasrah bongkokan ke sekolah menganggap kalau udah bayar semua beres. Padahal bicara tentang pendidikan seks itu kan harus dari rumah. Bagaimana menjaga orang lain, guru siapapun tuh nggak boleh megang-megang, apalagi megang bagian tubuh yang sensitif. Itu kan harus dibekali dari rumah, ya nggak? Iya. Kan nggak bisa di sekolah, pelakunya orang sekolah yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini contohnya, Mbak. Jadi ini sudah masalah yang sangat ruwet. Dan kita harus menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Bagaimana malah meningkatkan pendidikan di rumah? Rakyat ini harus dipandu karena mereka itu jalan keluarnya. Tapi Pak Indra, bukannya pemerintah sudah mulai kerja? Misalnya contoh ya itu melalui asesmen nasional tahun 2021 Kemendikbudristek kan memetakan kompetensi literasi secara keseluruhan di Indonesia berbasis sekolah dan letak geografis. Terus tahun 2022 membagikan lebih dari 15 juta buku bacaan bermutu, lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di pelosok Nusantara. Itu apa nggak cukup? Sekarang asesmen nasional, saya juga sudah mengkritisi ini di DPR. Saya katakan asesmen nasional, bahkan sama pejabat Kemendikbud yang bikin asesmen nasional, saya tanya, apakah hasilnya akan berbeda dengan PISA? Tadi kan kita ngomong PISA. Kalau hasilnya berbeda, saya malah bertanya-tanya nih, kualitas asesmen nasional seperti apa? Dan benar kan yang saya sampaikan, ternyata hasil asesmen nasional hanya mengkonfirmasi apa yang dihasilkan PISA. Dengan kata lain, anak Indonesia emang nggak bisa baca, literasinya rendah. Nah kan, terus pertanyaannya, terus ngapain kita bikin lagi sebuah assessment yang kita udah tahu? Ya kan? Kan harus jadi gini ibaratnya, kita udah dites nih positif COVID nih, ya kan? Bukannya kita obatin, tapi kita bikin tes baru nih. Untuk mengonfirmasi lagi. Positif COVID juga. Itu satu. Kemudian tadi, membagikan buku bermutu, ya kan? Terus caranya gimana? Anak dipaksa baca itu. Apa yang terjadi? Benci atau cinta terhadap bacaan, Mbak? Benci kalau dipaksa. Nah, kan? Simple. Jadi sekarang ini saya juga mengatakan pemerintah kita, kalau ibaratnya dokter, udah tahu sakitnya sakit kepala, tapi obatnya dikasih obat sakit perut. Nggak pas. Nggak pas. Yang ada apa namanya, program Merdeka Belajar tuh belum menyentuh akar persoalan juga yang literasi rendah ini. Nah, Merdeka Belajar itu merek kok, cuman gimmick aja. Sampai sekarang nggak ada naskah akademiknya. Jadi saya berapa kali rapat di Lemhanas, rapat di Wantanas, rapat di berbagai tempat, saya diminta. Saya bareng sama pejabat Kemendikbud, pertanyaan saya sederhana. Ini Merdeka Belajar, ini nanti episodenya sama Ikatan Cinta banyakan mana? Nggak bisa jawab dia. Karena memang nggak pernah tahu konsepnya sebetulnya mau gimana, kan gitu. Jadi ada yang ngetrend bikin episode baru lah. Gimana sih urus pendidikan Indonesia kok pakai wangsit kan gitu. Oh my God. Mimpi apa, menterinya mimpi apa hari ini terus dijadikan episode baru. Waduh. Gitu. Terus jadi gimana nih? Apalagi yang kan kita pengen menjemput generasi emas 2045 bukan Pak Indra? Jadi apa yang pasti kita lakukan sekarang? Ya kalau dengan apa yang dilakukan sekarang, ya kita akan ketemu generasi lemas dan cemas. Bukan emas. Lemas, cemas. Gitu. Ngeri banget sih itu Pak Indra ke depannya. Akan berubah menjadi bencana demografi. Itu fakta dengan kalau masih pakai cara-cara ini ya harus berubah ya. Itu. Jadi saya juga mengatakan coba yang lihat yang dilakukan pemerintah.
Tadi kan ngomongin Merdeka Belajar, ganti kurikulum, kan sama. Tiap ganti menteri, ganti kurikulum kan? Iya. Apa bedanya gitu? Jadi saya mengutip Einstein, saya katakan, Einstein itu bilang, definisi orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya kan? Nah, kita ini berharap anak-anak kita punya kemampuan literasi yang baik, mau jadi generasi emas, tapi cara melakukannya sama, tiap ganti menteri ganti kurikulum, ya kan? Semua ngejar nilai, ya kan? Belajar soal, itu terus yang dilakukan. Sama aja orang gila kita, berarti nggak waras kita. Iya. Baik Pak Indra. Ini ada WA dari Pak Alex Kristiano. Sepakat sekolah sekarang jadi lahan bisnis. Narsumnya keren dan kritis. Sepakat semua opini dan argumennya. Waduh, kalau ngomong yang jadi komersial lebih kacau lagi. Itu sudah bisa juga panjang bertentangan dengan konstitusi kita. Terus ini ada Pak Heri Karya Prayogo nih soal perpustakaan tadi itu. Dalam prasyarat desa mandiri, dalam IDM Indeks Desa Membangun perpustakaan desa sebagai syarat desa mandiri. Namun perpustakaan desa mati, bahkan ada yang ironis buku-bukunya nggak sedikit dimakan rayap. Pemerintah desa tidak mampu meningkatkan minat baca. Hal ini tidak ada stimulan dari pemerintah desa bagi warga yang rajin membaca. Kuncinya tadi Mbak, Iya. kuncinya kalau mau ada perubahan, yang kita harus lakukan adalah gerakan membacakan cerita. Gitu. Jadi membacakan, bukan dipaksa baca. Dan itu untuk orang dewasa aja senang loh. Coba deh, orang dewasa suruh ngumpul, terus kita bacain cerita. Iya. Dengerin kok mereka. Pada prinsipnya orang suka cerita, ya kan? Nah, iya. Kenapa nggak dimulai? Itu adalah satu hal yang sangat menarik. Pak Indra, tapi ini Dan memungkinkan, belum bukan terlambat maksudnya Pak Indra, ke depannya gerakan membaca itu penting kayak gini-gini tuh. Bisa ya ke depan. Loh, kita sangat yakin anak-anak kita itu punya kemampuan, punya potensi. Hanya memang potensinya belum ditumbuhkan karena tadi cara belajarnya salah, sistem pendidikan nasionalnya ngawur. Kan itu yang harus dibenahi. Yang mana itu adalah semua domainnya si pemegang kekuasaan yang buat kebijakan. Menurut konstitusi loh, kecuali konstitusi kita mau diubah. Negara. Konstitusi kita bunyinya begitu. Jadi kan tugas kita jangan rimo. Gitu. Oh iya emang harus begini. Kita harus sibuk urusan ujian, urusan nilai, nanti nggak diterima di sini nanti. Enggak, kita justru harus menuntut pemerintah untuk melakukan pendidikan yang mencerdaskan. Bagaimana cara mendidik anak di rumah itu harus ada sosialisasinya, ada bantuannya, ada itu kan kita nggak punya sama sekali. Kita berhak nih menuntut ya sebagai civil society ya, baiklah. Harus bukan malah hanya berhak, wajib menuntut. Wajib malahan. Jadi ini saya memang sering mengkritisi, tapi ya kadang-kadang dianggap nyinyir kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya tuh sampai ingatkan gini, di lagu kebangsaan kita aja jelas, syairnya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. Oke, Pak Indra Karisma Haji, makasih banyak ya Pak. Sudah bersama Idola Semarang. Sampai jumpa lagi Pak, sukses. Yuk. Mitra Idola itulah Indra Karismiaji, Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia, sebagai narasumber kita yang sudah bicara membahas soal topik yang kita diskusikan. Anak-anak Indonesia berkemampuan literasi rendah, apa jalan keluarnya?